saja yang boleh dan harus diatur dalam sebuah konstitusi? Apakah semua hal bisa dimasukkan ke dalam undang-undang dasar? Atau ada batasan-batasannya? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi ternyata menjadi salah satu perdebatan terpenting dalam sejarah hukum tata negara Indonesia. Dan tokoh yang paling gigih menjawab pertanyaan itu adalah seorang pakar hukum tata negara senior yang sangat disegani, yaitu Prof. Dr. Sri Sumantri Martosuwikno, akrab dipanggil dengan Pak Sri. Dalam video ini, kami dari kelompok 4 akan membahas secara khusus tentang materi muatan konstitusi menurut gagasan beliau, mulai dari pengertian, isi pokok konstitusi, persoalan TAP MPR, hingga pentingnya pengujian undang-undang sebagai penjaga konstitusi. Yuk kita bahas bersama. Sebelum masuk ke inti pembahasan, baiknya kita kenalan dulu dengan sang tokoh Prof. Sri Sumantri. Diandra, silakan. Baik, terima kasih Yahya. Prof. Sri Sumantri lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada 15 April 1926. Beliau adalah guru besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Bandung dan dikenal sebagai salah satu pakar hukum konstitusi paling berpengaruh di Indonesia. Dua karya besarnya yang menjadi tonggak penting adalah Hak Menguji Material di Indonesia yang terbit tahun 1971 dan Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi tahun 1979 yang berasal dari disertasi doktornya. Beliau juga pernah menjadi anggota konstituante termuda, koordinator tim ahli bidang hukum saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketua Komisi Konstitusi tahun 2003 hingga 2004. Nah, lalu bagaimana beliau memandang hakikat konstitusi? Prof. Sri Sumantri menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Menurutnya, hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi dan konstitusi selalu ditetapkan setelah negara terbentuk. Tujuan utamanya jelas, untuk mencegah kekuasaan disalahgunakan. Karena itu, konstitusi sejak lahirnya sudah mengandung satu misi utama, yaitu membatasi kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi waktu, berapa lama seseorang boleh berkuasa, dan kedua, dari sisi isi, apa saja kewenangan yang boleh dimiliki oleh lembaga-lembaga negara. Inilah dasar pemikiran beliau tentang apa yang seharusnya menjadi isi atau materi muatan sebuah konstitusi. Jadi, konstitusi itu intinya adalah pembatasan kekuasaan. Tapi lebih konkretnya, apa saja yang harus ada dalam sebuah konstitusi? Oke, akan dijelaskan oleh Hanif. Baik, terima kasih Yahya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Prof. Sri Sumantri mengutip pendapat seorang ahli bernama Steinbeck yang menyatakan bahwa di seluruh dunia ini setiap konstitusi selalu mengandung 3 hal pokok. Yang pertama adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Ini adalah yang paling mendasar dari konstitusi manapun. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan yang sangat menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Justru karena pentingnya tersebut, hak-hak ini harus diletakkan di dalam konstitusi yang derajatnya tinggi agar tidak mudah dilanggar ataupun dicabut oleh siapapun, termasuk oleh penguasa sekalipun. Di Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki, ini tertuang dalam pasal 28A hingga pasal 28J tentang hak asasi manusia yang dimasukkan melalui amandemen. Lalu yang kedua adalah susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Hal ini menyangkut bagaimana negara diorganisir secara mendasar, siapa yang memegang kekuasaan tersebut, bagaimana hubungan antara lembaga negara, dan apa bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Tanpa pengaturan tersebut, negara tidak memiliki fondasi yang jelas. Di Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut tercermin dalam pasal mengenai MPR, DPR maupun DPD, maupun Presiden dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lainnya. Lalu yang ketiga adalah pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Hal ini merupakan inti dari konstitusionalisme itu sendiri. Tidak cukup hanya menyebut lembaga-lembaga negara, tetapi harus jelas apa tugasnya, apa batasannya, dan bagaimana mereka saling mengawasi, atau yang kita kenal dengan prinsip check and balances. Pembahasan ini mencakup mengenai batas masa jabatan presiden, wewenang yang dimiliki dan yang tidak dimiliki oleh suatu lembaga, serta hak dan kewajiban masing-masing kekuasaan. Prof. Sri Sumantri menegaskan bahwa ketiga hal ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik sebelum maupun setelah amandemen. Dan menurutnya, hal ini merupakan yang menjadi batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh diatur dalam bentuk peraturan yang lebih rendah dari konstitusi. Nah, selain 3 isi pokok tersebut,
Prof. Sri Sumantri juga memandang konstitusi sebagai sebuah dokumen formal yang punya kedudukan sangat istimewa. Azira, bisa dijelaskan lebih lanjut? Baik, terima kasih atas kesempatannya Hanif. Prof. Sri Sumantri menegaskan bahwa Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang secara umum memuat 4 hal penting. Pertama, ia merupakan hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau. Kedua, ia mencerminkan tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Ketiga, ia memuat pandangan para tokoh pendiri bangsa yang ingin diwujudkan, baik untuk masa kini maupun masa depan. Keempat, ia adalah pedoman tentang kemana arah perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dibawa. Dari sinilah mengapa Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan manapun. Berdasarkan klasifikasi Lord James Bryce, Undang-Undang 1945 termasuk dalam kategori konstitusi rigid, yaitu konstitusi yang hanya bisa diubah melalui cara yang khusus dan lebih berat dibanding mengubah undang-undang biasa. Konstitusi yang berderajat tinggi seperti ini disebut pula sebagai fundamental law. Hukum dasar, ia mengikat bukan hanya rakyat biasa tapi juga penguasa, bahkan para pembuatnya sendiri. Carl Smith, seorang ahli hukum tata negara, menyebut konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi, sehingga konstitusi bersifat supreme dalam negara. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu hukum tertinggi, lalu bagaimana dengan ketetapan MPR atau TAP MPR? Ternyata ini menjadi salah satu persoalan besar yang banyak dikritik oleh Prof. Sri Sumantri. Oke, Audi, tolong jelaskan. Oke, terima kasih ya. Baik, ini tuh menjadi salah satu bagian paling penting nih dari gagasannya Prof. Sumantri. Kenapa? Karena dia bisa dibilang cukup berani dan radikal untuk zamannya. Beliau mengkritik praktik ketatanegaraan Indonesia yang selama bertahun-tahun menggunakan ketetapan MPR atau TAP MPR untuk mengatur hal-hal yang harusnya hanya boleh diatur dalam konstitusi sendiri. Masalahnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya sederhana permasalahannya. TAP MPR ini berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara logika hukum, peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengatur materi yang sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, apalagi sampai mengubah atau menambah masa muatan konstitusi. Padahal, dalam praktiknya, sejak 1960 hingga 1990-an, era Orde Baru, MPR atau MPRS telah mengeluarkan puluhan ketetapan yang isinya mengatur materi muatan konstitusi. Prof. Sri Sumantri menemukan bahwa ada dua macam TAP MPR berdasarkan isinya. Yang pertama adalah TAP MPR yang bersifat penetapan atau basicing. Ini sah dan tidak masalah. Yang kedua, TAP MPR yang bersifat mengatur atau regeling. Dan ini yang menjadi masalah, karena seringkali mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi materi konstitusi. Menurut beliau, ada dua kemungkinan konsekuensi hukumnya. Kemungkinan pertama, TAP MPR itu dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan konstitusi. Ini berdasarkan asas hukum dasar, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kemungkinan kedua, TAP MPR itu dianggap menambah ketentuan konstitusi, tapi ini pun tetap bermasalah karena dalam sistem urutan peraturan perundang-undangan tidak mungkin peraturan yang lebih rendah mengubah peraturan yang lebih tinggi. Bahkan rekan sejawatnya, Prof. Harun Al-Rashid lebih keras lagi, menyebut produk TAP MPR yang mengatur materi muatan konstitusi sebagai pelanggaran terhadap konstitusi, dan dalam berbagai kesempatan menyebut produk tersebut haram. Kritik Prof. Sri Sumantri ini bukan tanpa hasil. Pasca amandemen konstitusi 1999 hingga 2002, MPR tidak lagi berstatus sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dan kewenangan mengeluarkan TAP MPR pun secara praktis tidak lagi diakui. Salah satu gagasan paling penting dari Prof. Sri Sumantri adalah keyakinannya bahwa untuk melindungi konstitusi sebagai hukum tertinggi harus ada mekanisme yang menjamin bahwa tidak ada peraturan di bawahnya yang boleh bertentangan dengannya. Mekanisme itu adalah hak uji material atau yang kita kenal sebagai judicial review. Dalam bukunya yang berjudul Hak Menguji Material di Indonesia tahun 1971, beliau sudah merintis bahwa gagasan ini di saat sebagai besar kalangan hukum belum membahasnya secara serius. Argumen utama beliau begini, jika undang-undang dianggap sebagai hukum tertinggi, maka harus ada jaminan bahwa undang-undang itu benar-benar ditaati. Jika tidak ada lembaga yang berwenang menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka konstitusi hanya akan menjadi dokumen kosong. Beliau menolak anggapan bahwa hak uji hanya bisa diterapkan di negara yang menganut trias politika atau sistem federal. Menurutnya, hak uji ini soal sistem dan kebutuhan, bukan soal ideologi liberal atau tidak. Karena konstitusi menempatkan dirinya di atas undang-undang, maka produk pembentuk undang-undang pun bisa dan harus dipertanyakan konstitualitasnya. Awalnya, beliau berpendapat
bahwa hak uji ini sebaiknya diberikan kepada Mahkamah Agung. Namun dalam perkembangan amandemen konstitusi, beliau sebagai koordinator tim ahli bidang hukum PAH 1 MPR turut mendukung pembentukan lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya lahir melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan resmi berdiri pada tahun 2003. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, materi muatan konstitusi kini memiliki penjaga resmi, yaitu lembaga yang bertugas memastikan tidak ada undang-undang yang melanggar konstitusi. Luar biasa, terima kasih untuk Deandra, Hanif, Azira, Audi, dan Aulia atas penjelasannya. Mari kita rangkum bersama yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, Prof. Sri Sumantri menegaskan bahwa konstitusi lahir dengan satu misi utama, yaitu memberi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Baik, materi muatan konstitusi menurut beliau ada 3 isi pokok. Yang pertama adalah jaminan HAM, susunan ketatanegaraan yang fundamental, dan pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan. Undang-Undang 1945 adalah hukum tertinggi atau fundamental law yang mengikat semua pihak, baik penguasa maupun pembentuknya sendiri. Baik, MPR tidak boleh mengatur materi muatan konstitusi karena peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau menambah peraturan yang lebih tinggi. Dan untuk menjaga konstitusi tetap menjadi hukum yang tertinggi dan benar-benar ditaati, diperlukan mekanisme pengujian undang-undang yang kini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai penutup, kami ingin mengakhiri video ini dengan kata-kata dari Prof. Sri Sumantri sendiri. Kalau tidak disosialisasikan, untuk apa konstitusi diadakan? Apakah undang-undang dasar itu untuk kepentingan elit tertentu? Tentu saja tidak. Konstitusi adalah milik kita semua, rakyat Indonesia. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memahami, menjaga, dan memastikan ia benar-benar dijalankan. Terima kasih telah menyimak video dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Selamat tinggal.